Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan bagi saya dan saudara. Pagi hari ini kita siapkan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menerima firman Tuhan, bahkan kita mau menerima perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hidup kita nyanyikan pujian sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kemuliaan
minta Bapak Edward berdoa di awal ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah pagi ini Tuhan Yesus kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Lihatlah kerinduan kami. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang layak untuk kami puji. Amin. Engkau yang layak untuk kami sembah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua puji-pujian ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuntun kami Bapak dari awal. Haleluya. Memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus, kami taruhkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita masih berdiri. Kita akan pujian kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh
saudara. Amin. Puji Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan. Kita ingatkan pujian kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Kita masih terus angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Kita percaya kita menang karena kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bersama dengan Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Kau telah buktikan cintamu padaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kau membayar
mau berdoa buat kita menerima firman Tuhan. Kami mengucap kepada Tuhan untuk hari yang indah ini, Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan kesehatan yang memberikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Biarlah pujian kami Haleluya Yesus. kami Tuhan dikirakan malam ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Terima kasih Tuhan. sabda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua ya Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya. berfirman ya Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Hari Minggu pertama di bulan Oktober, saudara-saudara. Sekali lagi kita harus selalu bersyukur dan sangat bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya melihat saudara-saudara begitu diberkati oleh Tuhan, begitu dipelihara oleh Tuhan, saudara-saudara, didandani oleh Tuhan. Semua ini adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita. Bukti bahwa Tuhan itu setia. Bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bukti bahwa kuasa Tuhan tetap sama untuk selalu menjaga, melindungi, dan memberkati anak-anaknya. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan. Masih dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24, saudara-saudara. Masih dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perihal kita menjadi hamba kepada Tuhan, ada prosesnya. Ada prosesnya. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam kitab 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Devin, minta tolong baca Devin. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah, layanilah Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini begitu real, saudara-saudara, bagi kita. Dia tidak muluk-muluk, dia tidak memberikan bahasa yang ngambang, tidak. Tetapi begitu gamblang. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita melayani Tuhan dengan tubuh kita. Jangan kita berkata begini, Tuhan, Engkau tahu
di dalam hatiku bahwa aku mengasihi engkau. Iya, di dalam hati. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam hati sih boleh saja, saudara-saudara, dan itu baik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan kita berdalih, saudara-saudara, Tuhan kan melihat hati. Tuhan kan melihat hati. Iya. Tetapi hati itu kemudian terekspresi lewat tindakan tubuh kita. Kita berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi giliran jam ibadah hari Minggu, kita tidur di rumah. Tapi kita ngomong, Tuhan tahu hati saya bahwa hati saya mengasihi Tuhan. Dari mana kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan? Bukankah ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mengalahkan segala keinginan-keinginan daging kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan? Itulah artinya kita disebut mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ini maaf saudara-saudara, karena yang udah rumah tangga lumayan senior di sini, Pak Edward, saya sering pakai ilustrasi. Edward ya, Pak Edward ya, saya yakin Pak Edward nggak tersinggung. Pak Edward misalnya sebelum menikah, Pak Edward kan udah di Jakarta ya. Ibu waktu itu di mana? Masih di Kupang. Iya, masih di Kupang. Pulang kerja capek, tapi karena mengasihi cinta, ya mungkin telepon. Telepon. Nah, itu namanya mengasihi. Mengalahkan keinginan daging. Keinginan daging itu sih sebenarnya udah pengen tidur karena capek kerja. Tapi karena kita mengasihi, ya kita harus memberikan waktu. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh sederhana. Jangan kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita berdalih, Tuhan kan tahu hati saya. Memang Tuhan tahu hati kita. Siapa yang bilang bahwa Tuhan gak tahu hati kita? Pikiran kita Tuhan tahu semuanya. Tetapi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan dengan tubuh kita ini? Apa yang kita lakukan? Itulah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Walau mulut kita berbusa, saudara-saudara, berkata, sampai berbusa mulut kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi perbuatan kita tidak ada untuk Tuhan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Nah, di sini firman Tuhan berkata, ada prosesnya kita menjadi hamba, menjadi abdi bagi Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita dibeli. Dengan apa kita dibeli, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Wahyu pasal yang kelima, saya baca mulai dari ayat yang ke-6. Ini apa yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Yohanes
tentang suasana yang di sorga. Wahyu pasal 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara-saudara, anak domba yang telah disembelih di sini, dia tidak lain daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Di sini itulah ketujuh roh Allah. Bukan berarti roh Allah itu ada 7, bukan. Tetapi hanya satu roh Allah dengan manifestasi 7. Itu bisa kita temukan di dalam kitab Nabi Yesaya. Ada roh hikmat, roh pengetahuan, dan lain sebagainya. 7 macam manifestasinya. Lalu ayat 7, lalu datanglah anak domba itu. Sekali lagi, anak domba yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi, saudara-saudara, doa kita di hadapan Tuhan itu seperti kemenyan yang wangi di hadapan Tuhan, yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Bau wangi-wangian doa kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya betapa luar biasa kuasa doa kita, menyenangkan hati Tuhan. Seperti kemenyan wangi-wangian yang naik di hadapan Tuhan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9 kita perhatikan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, nyanyian para tua-tua yang ada di sorga, 24 tua-tua yang ada di sorga menyanyikan nyanyian, berkata kepada anak domba itu, kepada Yesus Kristus, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ada sebuah gulungan kitab yang termeterai, tidak bisa dibuka oleh siapapun juga, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, selain oleh anak domba itu. Ada sebuah kitab yang termeterai, isinya begitu rahasia, sangat-sangat rahasia. Tidak ada orang yang layak membuka kitab itu selain dari anak domba itu. Ayat 9 dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Kenapa? Karena engkau telah disembelih, disalibkan, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Paulus tadi berkata di dalam kitab Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin, saudara. Yesus Kristus membeli kita bagi Allah. Kata membeli ini, saudara, kenapa kita dibeli? Karena kehidupan manusia
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu menjadi budak dosa, tawanan setan, tawanan iblis. Ketika manusia hidup dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, menjadi budaknya iblis. Diperbudak, diperhamba oleh iblis. Tetapi kemudian karena Tuhan mengasihi manusia, iblis itu, saudara-saudara, dia adalah tuan yang sangat jelek, tuan yang sangat jahat, tuan yang sangat kejam. Itu sebabnya begitu bodoh orang yang mau menghamba kepada iblis. Sangat bodoh orang yang mau menghamba kepada iblis. Karena iblis itu adalah tuan yang kejam, tuan yang jahat, yang membunuh, membinasakan. Makanya seringkali kita dengarkan cerita-cerita, saudara-saudara, kalau ada orang yang mendapatkan kekayaan dari iblis, ya, mungkin dia pergi bersemedi ke satu tempat yang orang bilang tempat keramat, lalu dia mendapatkan harta kekayaan dari situ. Oh, risikonya besar. Risikonya besar. Harus ada tumbal. Harus ada tumbal. Ada satu cerita, saya pernah dengar cerita. Ada orang cerita kepada saya begini. Ada satu keluarga pengusaha kaya raya. Kaya raya. Nah, rupanya kekayaannya itu didapat dengan cara pemujaan kepada iblis. Nah, satu waktu dia lupa, lalai mempersembahkan sesuatu untuk yang dia sembah itu. Dia tahu dia akan kena musibah karena dia lalai. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tahu harus ada tumbalnya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi dengan seisi keluarganya, pergi ke luar negeri. Dia tinggalkan seorang pembantunya di rumah. Lalu pembantunya ini orang Kristen, anak Tuhan, orang Kristen. Dia jadi pembantu di tengah-tengah rumah tangga orang kaya. Orang pembantu ini nggak tahu apa-apa, dia polos-polos saja. Ketika tuannya itu sudah tidak ada di rumah, 1 hari 2 hari berikutnya, tiba-tiba dia dengar ada suara bel pintu pagar, minta dibukakan. Dia mau keluar, tapi dia pikir, siapa tamu? Kamu tidak ada tamu. Bos kan, tuan kan lagi keluar negeri, nggak mungkin. Lalu dia lihat dari CCTV, siapa gerangan? Ketika dia lihat di CCTV, dia bilang ada seekor ular besar di pintu pagar mereka. Akhirnya dia tidak buka, dia malah ngumpet, masuk di dalam kamar, bersembunyi di kamar, dia berdoa. Dan rupanya saudara, dia tahu, dia lihat ini oknum ini yang seperti ular ini masuk ke dalam rumah itu. Ya namanya dia roh jahat, saudara ya. Walaupun nggak dibukakan pintu, dia bisa masuk pintu. Dia masuk, dia cari di seisi rumah, nggak ada orang.
si pembantu ini yang anak Tuhan, orang Kristen, dia bersembunyi, dia berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa, tidak berani bersuara. Dia berdoa, mohon pertolongan perlindungan Tuhan. Tidak ada. Si ular ini, dia cari seluruh ruangan di rumah, tidak ada. Dia keluar. Dia keluar. Si ular ini. Besoknya dia ditelepon oleh majikannya, nyonyanya, istri tuannya, dikabarkan bahwa tuan itu sudah meninggal di luar negeri. Meninggal mendadak. Orang yang mau mengabdi kepada iblis. Iblis itu adalah tuan yang kejam, tuan yang jahat. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Allah Bapa kita, Dia mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yesus Kristus telah mati. Dia disalibkan, darahnya adalah membeli kita. Membeli kita. Firman Tuhan berkata, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dahulu kita budak dari dosa, hamba dari dosa. Sekarang kita telah dibeli oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus. Kita dibeli sekarang menjadi milik Allah, menjadi hamba-hamba bagi Tuhan, hamba-hamba bagi Allah kita. Luar biasa, saudara. Yesus Kristus rela mati untuk membeli kita. Sebab hanya itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Selain dia harus mati, darahnya tercurah membebaskan kita sebagai bayaran atas segala dosa-dosa kita. Jadi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kamu telah dibeli dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20 tadi. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saudara-saudara, jangan kita berdalih dengan berkata yang penting kan hati. Tuhan kan melihat hati. Iya, Tuhan melihat hati. Tetapi ekspresi dari hati itu harus keluar lewat perbuatan kita. Melayani Tuhan dengan tubuh kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah begitu baik bagi kita. Tuhan sudah sangat baik. Apakah kita layak mengasihi Tuhan? Sangat layak untuk mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik kepada kita. Saudara. Orang sebut saja preman, saudara. Preman biasanya orang pikir seringkali identik dengan kekerasan ya. Tapi kalau preman itu dia menerima kebaikan dari seseorang, saudara, kebaikan dari seseorang, wah, dia rela mati untuk orang itu, saudara. Dia rela mati untuk orang itu. Itu sisi yang baik dari sebut saja dengan preman. Kalau dia sudah menerima, apalagi sering dia menerima yang baik dari orang itu,
Orang itu diganggu oleh orang lain, saudara, dia rela mati untuk membela orang itu, melindungi orang itu. Kita telah banyak menerima yang baik dari Tuhan. Amin, saudara. Dia menebus hidup kita, menebus hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, pemazmur dia berkata demikian dalam kitab Mazmur pasal 103. Firman Tuhan berkata, ungkapan dari seorang pemazmur, saudara-saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang dia alami. Mazmur pasal 103 ayat 1 mulai. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Haleluya, saudara. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilihat, yang dialami oleh Daud, pemazmur. Sehingga dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Luar biasa. Saudara yakin Tuhan sanggup menyembuhkan saudara? Saudara yakin Tuhan sanggup memulihkan saudara? Saudara, kita harus yakin. Firman Tuhan berkata, oleh darahnya segala dosa kita dihapuskan, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Itu kata firman Tuhan. Yesus mati supaya kita hidup. Dia menderita supaya kita mengalami sukacita. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, entah berapa ratus luka yang diderita oleh Yesus karena cambukan-cambukan dari tentara Roma, orang-orang Yahudi. Luka ada 5 luka yang besar, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Tetapi kemudian di punggungnya, di dadanya, di wajahnya, begitu banyak ratusan luka, mewakili seluruh jenis penyakit yang ada di dalam dunia ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Haleluya, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin, saudara. Memuaskan hasrat, keinginan kita, kerinduan kita dengan kebaikan dari Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Wow, luar biasa. Diperbaharui kekuatan kita. Masa mudamu diperbaharui menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kebaikan Tuhan tak terhingga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kebaikan Tuhan tak terhingga dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dia telah membeli kita dengan darahnya. Dia telah membayar lunas segala dosa kesalahan kita. Dia membeli kita untuk menjadi milik Allah. Petrus berkata di dalam kitab 1 Petrus, kita melihat saudara-saudara, ayat 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, walaupun kelihatannya mahal, mewah, bukan dengan perak, bukan dengan emas yang ada di dalam dunia ini, tetapi disebutkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia membeli kita, dia menebus kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dalam pasal 2 dalam kitab 1 Petrus, firman Tuhan berkata, saudara, kitab Petrus, 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya, saudara-saudara. Ketika Allah membeli kita, ketika Yesus Kristus membeli kita dengan darahnya, ada perubahan yang luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Disebutkan Dia memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia menebus kita dari budak setan, budak iblis, menjadi hamba bagi Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu bukan hamba dari Tuhan, bukan bagian dari umat Allah, sekarang telah menjadi umat Allah. Saudara-saudara, menjadi umat Tuhan, menjadi umatnya Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan hak-hak istimewa. Bangsa Israel dalam perjanjian lama adalah umat Allah. Dan kita melihat bagaimana istimewanya bangsa Israel di hadapan Tuhan. Tuhan membinasakan seluruh orang-orang Kanaan demi supaya orang Israel bisa tinggal memiliki daerah itu. Tuhan menghukum bangsa Mesir sedemikian rupa demi membebaskan bangsa Israel. Tuhan tidak sayang kepada bangsa Kanaan, mulai dari penduduk Yeriko dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Melalui apa? Tebusan darahnya. Tebusan darah Yesus. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang kamu beroleh belas kasihan. Aduh, saudara. Saudara, kalau saudara menghadapi beban yang berat, yang rasanya saudara tidak sanggup pikul, datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Minta belas kasihan dari Tuhan. Dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang Tuhan begitu sayang kepada saudara. Amin. Tuhan begitu sayang. Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Begitu cintanya Tuhan terhadap saya dan saudara.
Dia telah menebus kita dengan darahnya, dan Dia menempatkan kita, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, kata Raja Daud dalam Mazmur 103 yang kita baca tadi. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dia mengasihi saya, saudara. Sekali lagi, yang Tuhan inginkan dari kita, biarlah kita menjadi hamba bagi Tuhan. Amin, saudara. Mengabdi kepada Tuhan. Dia sudah bayar kita, saudara. Dia sudah tebus kita. Dia keluarkan kita dari penjara. Dia bayar kita. Dia jadikan kita menjadi umat kepunyaannya, milik kepunyaannya. Kalau kita menjadi hamba bagi Tuhan, menghamba, mengabdi kepada Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan kita nikmati di sepanjang umur hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami, yang darahnya telah tertumpah untuk kami. Kami telah dibeli, ya Tuhan. Kami telah dibeli sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu, ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak atas kasih sayang. Terima kasih banyak atas belas kasihan dan kemurahan. Engkau mau membeli kami, membayar kami, menebus kami. Kami manusia yang hina, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengangkat kami, memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah. Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau layakkan seluruh kehidupan kami. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan, supaya bukan murka yang kami terima, tetapi anugerah Allah yang semakin limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. 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 Saudara, siapkan roti di tangan kanan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian. Kalau semuanya sudah, saudara pegang roti di tangan kanan, saudara angkat tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat korban Yesus di kayu salib. Dia mati tergantung, disembelih dengan darahnya
Dia membeli kita bagi Allah. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah tubuh Tuhan dan mati. Haleluya. Haleluya. Saudara balikan yang berisi anggur di bagian atas dan kita siapkan demikian firman Tuhan. Saudara pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan, saudara angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman dan rasa syukur kita kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya telah tertumpah membeli kita, sehingga kita saat ini sungguh menjadi milik kepunyaan Allah. Dilindungi, dikasihani, dibela oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah darah Tuhan dan minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa yang ada di sorga. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta kasih dari Bapak Edward berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Biar firman telah mendengarkan Yesus. Biar dapat memampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba yang baik Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik yang siap melayani Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Ibadah perjamuan yang kami ikuti pada siang hari ini Tuhan Yesus, biar semua ini
ingatkan kami Tuhan Yesus atas kasih dan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau telah mengorbankan diri untuk menebus kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan ini atas kasih dan karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa, berkati persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Glory, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita secara selanjutnya. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita saat ini. Persembahan pertama di sebelah saya dengan saudara yang mau memberikan keluar. Persembahan kedua di sebelah kiri saya. Bekas gereja kita. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita memberi dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita saudara-saudara, hari Rabu kita tetap ada doa di tempat ini jam 7:30 malam. Ya, dan minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama. Ya, doa Zoom, doa dalam Zoom, saudara ya. Jam 7:30 malam. Nah, itu dulu pengumuman. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Allah Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Kasih, anugerah, pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan
adalah bukti bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa buat seberapa jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Amin. Kuatkan, hiburkan, sembuhkan, pulihkan, dan berkati kami. Berkati dalam rumah tangga, berkati kesehatan tubuh, berkati segala usaha dan pekerjaan. Di tengah-tengah sulitnya pekerjaan, perekonomian hari-hari ini, Tuhan, Engkau sanggup memelihara kami. Engkau sanggup memberkati kami dengan cara-Mu. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah ini melalui siaran rekaman. Tuhan, Engkau berkati mereka. Jamah, kuatkan, hiburkan, sembuhkan, pulihkan, dan berkati hidup mereka. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dengan segala sukacita mereka. Milik Tuhan, persepuluhan yang mereka beri dengan sukacita. Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami senantiasa ke dalam tangan. Tuhanlah yang selalu menghantar keluar masuk kami. Tuhanlah yang selalu melindungi kami dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, serta kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus Allah, penolong, penghibur, dan pembela kita, biarlah senantiasa nyata, menjaga, melindungi, memberkati saya dan saudara hari ini, besok, bahkan sampai pada hari Maranatha. Kita bertemu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami akhiri ibadah kami dengan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita.